Di-record ya? Oke, tentunya ini merupakan hampir malam-malam pergantian tahun, tapi sehari lagi ya teman-teman. Jadi besok nih udah mulai tanggal 31, kalian udah mempersiapkan tahun baruan atau mempersiapkan belajar buat menyusun strategi masuk ujian kedinasan atau malah mau bakar-bakaran apa gitu sama teman-teman kalian gitu. Tapi jangan lupa ya, main boleh, tapi tetap ingat belajar juga untuk memasuki mempersiapkan masuk perguruan tinggi kedinasan. Oke ya, teman-teman. Dan tentunya sharing session pada malam hari ini diadakan secara gratis untuk 50 orang peserta pertama yang pastinya itu kalau kalian oke, belajar atau lanjut keren banget tuh Sabrina ya. Oke, dan tentunya pada malam hari ini diikuti oleh 50 orang peserta pertama yang berhasil mendaftar dan tentunya temanya juga berbeda-beda ya teman-teman semuanya. Ada yang tidur juga, oke. Jadi untuk pada malam hari ini mungkin ada yang udah dari part 1 sampai part 9 udah mengikuti dari awal, temanya terus berbeda dan terus berkelanjutan gitu. Jadi sayang banget kalau kalian tiba-tiba nggak join lagi di part berikutnya, itu sangat sayang banget gitu loh. Karena partnya tiap season tuh berbeda gitu. Dan khusus untuk pada malam hari ini memiliki tema dan judul yang berbeda dari sebelumnya, di mana ada di bagian kanan aku, yaitu dengan judul Membedah Tips and Trik TWK, bagian pertama, yaitu tentang pengalaman butir-butir Pancasila. Tentu kita tahu ya teman-teman bahwa TWK itu banyak dan sangat luas gitu. Ada Pancasila, UUD, kemudian ada sejarah gitu. Dan untuk bagian yang pada malam hari ini akan membahas tentang pengamalan butir-butir Pancasila gitu. Jadi simak baik-baik gimana sih tips and triknya, gimana sih cara mengerjakannya, gimana sih Kak aku nggak bisa nih hafalan banyak-banyak, gimana sih tips, nanti tanyain aja gitu sama narasumber kita. Jadi di sini kita harus belajar bareng-bareng, tahu cara tips and triknya, tahu cara menghafal dengan cepatnya gitu ya. Setuju ya teman-teman? Dan aku mau ngasih tahu nih bahwa untuk sharing session dari part 1 hingga part 9 ini diadakan oleh kedinasan.id. Ini yang ada di atas aku, diadakan oleh kedinasan.id, di mana kedinasan.id merupakan platform bimbel belajar online yang dapat membantu teman-teman semua untuk belajar mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi kedinasan seperti STAN, STIS, IPDN, STMKG, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi untuk teman-teman kalian semua nih, kalau misalnya ada yang belum join di kedinasan.id, ayo join gitu, karena nanti mungkin akan ada promo diskon spesial lah atau apa. Jadi langsung aja join untuk belajar bareng-bareng karena udah mau mendekati nih tes masuk perguruan tinggi kedinasan, ya kan? Kita sembari menunggu teman-teman yang lainnya ya. Jadi sembari menunggu, aku mau tanya nih sama teman-teman semua. Aku coba lihat di fitur chat dulu nih. Aku mau tanya sama teman-teman semua, udah berapa persen sih persiapan teman-teman semuanya nih, mengingat kita udah mau masuk awal tahun nih. Udah berapa persen persiapannya untuk belajar mengikuti tes masuk perguruan tinggi? Coba, apakah udah 70%, 60%, atau bahkan masih 10% nih? Oke, 30%, 10%. Masih nggak tahu. Oke. Ada yang udah mencapai 90% kah? Coba. Masih oke, 10%, 30% nggak apa-apa. Yang penting tetap lanjut terus karena aku tahu bahwa oke, karena aku tahu bahwa kelas 12 itu emang banyak banget ya, ada ujian. Dulu aku ada ujian praktik, ada ujian sekolah, ujian nasional, dan ujian-ujian lainnya, ujian kehidupan juga masih ada. 5%, bahkan wow, ada yang 70% di akhir tahun ini. Keren, keren banget, keren, keren. Mungkin ada info-infonya itu mungkin April atau apa ada informasi kedinasan gitu ya. Jadi kalian harus pantengin terus tuh. Kalian misal mau masuk STAN, pantengin terus webnya STAN yang resmi karena biasanya akan ada info-info yang nggak resminya atau apa gitu. Atau bahkan pernah ada calo dan lain-lain gitu kan. Jadi jangan ikutin itu ya guys ya gitu. Gak apa yang masih 5%, 10%, 30%, 70%. Yang penting terus berlanjut belajarnya, prioritasnya belajarnya dibagi-bagi. Gak apa yang penting kita terus belajar dan ingat minta doa restu orang tua. Itu ya teman-teman. Jadi terus belajar terus. Dan untuk malam hari ini,
Aku sebagai pembawa acara yang alhamdulillahnya dari part 1 sampai 9 ini masih terus langgeng ya. Makasih ya kedinasan.id. Aku Tiara Dinaisun Satyasi. Kalau kalian ketemu aku, kalian langsung aja panggil ya. Mungkin bisa dihafalkan nih wajah-wajah aku seperti ini. Ketemu di offline-nya langsung aja panggil gitu. Aku Tiara Dinayu, biasa dipanggil Tiara. Eh, dulu aku juga salah satu lulusan dari PTK juga dan alhamdulillah juga udah bekerja sekarang. Jadi kalau kalian ketemu aku langsung panggil aja. Oke. Dan nanti juga kita akan ditemani oleh oleh narasumber kita yang juga merupakan salah satu dari Sekolah Tinggi Kedinasan. PTK mana, Kak? Oh, dulu aku dari PKN Stun. PKN Stan, dulu aku dari Stan. Ya udah lulus, alhamdulillah. Jadi udah agak happy gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya nanti kalian ketemu aku, langsung panggil aja. Oke? Aku juga mau ngucapin terima kasih sama teman-teman yang udah hadir, menyempatkan waktunya untuk ikut sharing session ini, meskipun malam dan juga daring. Biasanya agak suka males-malesan ya kalau daring gitu kan. Nggak apa-apa dibawa santai aja, tapi kita ikuti karena untuk malam hari ini temanya sangat seru gitu teman-teman. Membahas tentang pengamalan butir-butir Pancasila gitu ya. Dan nanti kita akan membahas bareng sama narasumber kita, gimana sih tips and triknya, gimana sih cara menghafal untuk pengamalan butir-butir Pancasilanya, gitu. Jadi nanti langsung aja teman-teman kalau belum paham, mau mencari kejelasan lagi, langsung aja tanyain sama narasumber kita. Dan wajib banget buat ikutin acara ini hingga selesai ya, jangan sampai ada yang leave sebelum acara ini selesai, oke? Ntar aku marah. Nggak canda, bercanda. Oke, sepertinya udah banyak teman-teman yang udah join. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan di sela-sela materi yang disampaikan oleh narasumber kita, langsung aja teman-teman jangan jangan sungkan-sungkan buat tanyain ke kolom komentar Zoom. Oke ya. Atau kalau ada yang lebih berani lagi, bisa langsung tanyain secara langsung juga boleh gitu. Dan nanti akan ditanyakan aku akan kalau ada yang menanyakan di kolom komentar Zoom, nanti aku bisa sebutkan di saat sesi tanya jawab gitu. Jadi biar nanti narasumber kita menjawab satu persatu. Insya Allah jika waktunya cukup akan dijawab satu persatu oleh narasumber kita. Dan untuk teman-teman dimohon ketika materi sedang berlangsung dapat mematikan mikrofonnya supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar, ilmunya dapat menyerap dengan baik pada kita dan tidak ada gangguan yang lain. Gangguan gangguan nggak tuh? Oke, jadi waktu udah menunjukkan 19.10, mungkin teman-teman udah nggak sabar ingin menyimak materinya bersama narasumber kita, dan tentunya kita akan kenalan lagi nih sama narasumber kita yang udah mungkin dari sesi kemarin belum agak libur dulu gitu ya. Nah, kita akan menyapa narasumber kita yaitu Kak Beatrice. Hai Kak Beatrice. Halo Kak Tiara, apa kabar Kak? Baik, sehat Kak Beatrice. Kita udah lama nih kayak nggak ketemu ya. Iya, kemarin fokus Lancar, ujian Kak? dulu. Oh iya, ujian ya? Berapa lama Kak ujiannya? Kemarin baru ujian 2 mingguan sih Kak. Oh, masih dua minggu ya? Sama berarti ya, kalau ujian hampir 2 minggu, dan itu per hari kayak dua matkul, satu matkul ya? Atau Oh, dua matkul? satu matkul ya, satu matkul. Oh, satu matkul. Keren-keren, mantap. Jadi masih menyiapkan materi-materi buat ujian gitu ya, Kak. Kak Beatrice di STIS. Iya, Alhamdulillah sekarang aku tingkat Oke, 2 di jadi STIS. Kak, oh, mantap. Ini cuacanya lagi siang panas gitu ya Kak ya, terus malamnya hujan gitu nggak sih? Sama ya, berarti sama juga. Jadi jaga kesehatan ya. Oke, jaga Iya, kesehatan nih kayak stay Kak safe Beatrice. semuanya. Bener nih Kak Beatrice, tahun baruan lagi di kosan atau udah balik kampung nih? Aduh, tahun baruan kali ini stay di kosan nih Kak. Nggak balik. Ya, nggak pulang ya. Atau ada libur semester juga nggak sih Kak Beatrice? Ini sekarang lagi libur semester sih. Oh, lagi libur Cuman semester. bentar doang sampai Januari 15. Bentar doang Hmm, liburnya STIS ini.
Iya, cepet banget ya, terus 15 Januari masuk lagi, jadi Kak Beatrice memilih untuk stay di kos gitu ya, tahun baruan di kos. Oke Ya, deh, mantap mantap. Udah kira-kira mau tahun baruan mau apa nih, Kak? waduh, masih bingung tuh tahun baruan di luar apa di kos aja. Oke deh. Ya udah deh, Kak Beatrice udah siap materinya, Kak? Kayaknya adik-adik udah mau nyimak materinya nih. Wah, udah siap banget nih kayaknya. Apalagi Oke kayaknya pada semangat deh. ya, padahal mau Iya tahun nih, baruan pada nih. semangat, karena udah mau tahun Jadi baru, ikut semangat. semangat juga. Iya bener, karena tahun baru, semangat baru nih kayaknya, moto-moto temen-temen gitu kan, Yes. kayak dulu aku juga tahun baru, semangat baru, terus visi baru, gitu-gitu kan, pacar juga Keren, baru, gitu keren. nggak sih? Oke deh, ya udah langsung aja deh Kak, teman-teman udah mau menyimak materinya nih. Jadi langsung aja Kak Beatrice, dipersilakan. Oke, siap. Makasih Kak Tiara. Aku izin share screen ya. Aduh, nge-slide ini. Oke, tadi udah perkenalan juga sih. Mungkin, halo adik-adik semua. Aku kenalan lagi kali ya. Jadi aku Adinda Batrisi Bazla, panggilannya Batris atau Kak Dinda, terserah sih, bebas kalian aja. Senyaman kalian aja, asal jangan terlalu nyaman. Asik. Oke, gitu lah ya. Nah, harusnya aku tuh sebenarnya banyak udah ngisi sesi ya, tapi di part-part 2 part terakhir atau berapa part terakhir tuh aku nggak ngisi gitu karena ada kesibukan lain. Nah, jadi halo lagi semuanya. Mungkin ada yang ikut mungkin dari part 1 sampai part 9 ini. Ada nggak? Ayo di komen boleh ada yang ikut full part gitu. Atau apa nih, selang-seling Kak ikutnya ada bolong-bolongnya. Wih, keren nih Kurniawan. Mantap. Ikut dari awal lah berarti ya, kan seru banget ya dari awal ganti-ganti judul nih, ganti-ganti tema pembahasan. Sayang nih kalau kelewatan satu aja gitu ya. Oke, jadi kali ini kita nggak kalah seru ya bahasnya. Hari ini TWK 1 ya, pengamalan butir-butir Pancasila gitu ya. Nah, jadi seperti tadi udah disebutin juga sama Kak Tiara, kalau TWK ini kan luas banget gitu ya. Nah, tapi gitu ya, malam ini kita bakal bahas pengamalan butir-butir Pancasila yang biasanya, pastinya gitu ya malah ya, tiap tahun itu bakal keluar gitu ya. Bahkan range-nya itu lebih dari satu soal gitu ya, termasuk di tahunku, di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, biasanya ini selalu keluar gitu. Jadi ini salah satu materi yang penting abis gitu dan harus banget dipelajari. Karena apa? Karena satu soal aja dalam TWK itu kan 5 poin ya. Kalau misalnya nggak jawab satu atau 01 gitu, atau nggak tahu satu gitu kan sayang banget ya, 5 loh berkurangnya. Sedangkan beda 1 poin atau sama poin aja bisa nggak lolos rankingan, apalagi dikurang 5 gitu ya. Nah, ini sedangkan bisa biasanya lebih dari satu soal. Jadi ini sangat-sangat penting banget untuk teman-teman pelajari dan pahami. Nah, malam ini kita bedah tuntas deh. Ya, bedah. Karena waktunya nggak banyak ya, bedah inilah kulitnya lah ya. Kita bedah kulitnya dulu untuk materi ini. Nanti juga kita ada latihan soal, jadi nggak cuman materi ya. Insya Allah, jadi kan kalau materi doang ya nggak ke soal sayang gitu, rasanya ada yang kurang gitu. Nah, nanti kita juga akan bahas soal. Nah, oke, kita langsung aja ya. Waktunya dikit nih, kita nggak banyak awalannya ya. Nah, jadi ini Pancasila. Mungkin aku naruh di sini karena biar ini ngingetin teman-teman gitu ya, sama yang padahal dipajang di depan kelas ya biasanya. Nah, jadi ini penting ya, teman-teman ingat kembali gitu ya, walaupun setiap upacara atau apel dibaca bareng-bareng, tapi mari kita lihat lambang-lambangnya lah ya, kalau misalnya teman-teman sering lupa lambang-lambang, karena terkadang tuh lambang-lambang ini tuh juga bisa jadi eh, bukan ditanya ya, tapi menjadi pilihan gitu. Misalnya pilihannya ini masuk sila keberapa? A, bintang, B, rantai gitu-gitu. Nah, jadi ini lambang-lambangnya penting teman-teman perhatiin lagi. Jadi ingat ya, sila pertama tuh bintang, sila kedua rantai, sila ketiga itu pohon beringin, keempat banteng, kelima padi dan kapas. Itu aja sih ini pengantar depannya. Jadi pengingat teman-teman gitu ya. Jadi kalau aku cara ingatnya, ingat aja bintang ya. Kalau tentang ketuhanan tuh biasanya bintang gitu ya. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu menurut aku jadiin rantai biasanya kayak apa ya, saling berpegangan gitu. Menurut aku sila kedua itu saling berpegangan, jadi erat seperti rantai. Aku cara ngingatku gitu. Nah, terus persatuan Indonesia itu pohon beringin. Cara ngingatku kayak kan Indonesia bersatu, berarti bareng-bareng gitu. Di bawah pohon beringin yang sangat rindang besar gitu. Jadi Indonesia tuh masyarakatnya bareng-bareng di bawah pohon beringin gitu. Itu cara ingat aku ya. Ini kalau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, aku ingat banteng aja gitu. Ini banteng tuh keinget aja gitu kalau misalnya udah tentang permusyawaratan gitu. Kalian ingat aja banteng gitu ya. Mungkin bisa ingat kayak oh tentang musyawaratan segala segala macam. Mungkin bisa ngingat
ada partai banteng gitu. Aduh, kita gitu sih dulu. Ada partai banteng gitu. Nah, itu berarti kemusyawaratan-musyawaratan gitu. Cara ngitku gitu. Nah, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat aja Padi dan Kapas. Kenapa? Karena seluruh rakyat itu harus adil dalam mendapatkan padi dan kapas. Padi dan kapas tuh kan aku ingatnya kayak makanan, pangan, dan sandang gitu. Cara ingatku itu ya, kalau ingat apa namanya lambang-lambang Pancasila. Soalnya itu bisa jadi keluar gitu dalam pilihan takutnya teman-teman lupa gitu udah tahu nih kan udah tahu nih tips and trick untuk menjawab soal-soal tapi malah nggak inget gitu lambang-lambang Pancasila. Oke, kita masuk aja ke butir-butir Pancasila. Nah, jadi butir-butir Pancasila itu ada 45 di dalam 5 sila gitu. Nah, tapi bukan berarti 45 bagi 5 9 per sila. 9 ada 9 butir gitu per sila. Nah, jadi tuh per sila tuh ada beda-beda jumlah butirnya. Ya nggak akan ditanya juga sih sila satu berapa butir, nggak akan ditanya itu kok. Jadi intinya dalam setiap sila itu memiliki butir-butir yang jumlahnya berbeda gitu. Berarti kegunaannya gitu ya, pengamalannya itu segi banyaknya itu berbeda juga. Untuk teman-teman yang ingin nanya ya, aku ingetin lagi, bisa nanya di kolom chat ya. Mungkin kalau pertanyaannya bisa dijawab sekarang, aku jawab sekarang, tapi kalau enggak nanti ada sesi jawab 15 menit di akhir, bareng Kak Tiara juga. Oke, jadi kalau mau nanya-nanya langsung aja di kolom chat. Nah, kita mulai ya. Kita gaskan ya. Siap ya teman-teman, kita mulai ke butir-butir Pancasila. Ayo dong komen yang siap Kak, siap belajar gitu. Perbedaan, aduh, Kurniawan udah langsung ada pertanyaan lagi nih. Gimana nih, udah siap belum kita mulai ke 45 butir Pancasila kita mulai nih. Siap-siap. Oke, udah ya. Siap-siap. Oke. Udah pada siap ya? Kalau udah pada siap, kita mulai nih perjalanan kita malam ini ya. Karena keren sih teman-teman, ini kan malam liburan juga ya. Ini menurutku waktu yang bagus untuk teman-teman mengambil kesempatan libur itu sebagai waktu untuk belajar gitu ya. Curi start, bukan curi start lagi sih, untuk menambah persenan kesiapan teman-teman dalam menggapai kampus PTK impian teman-teman. Oke? Nah, jadi kita mulai dari sila pertama. Oke, sila pertama. Nah, jadi sila pertama ini terdiri atas 7 butir ya. Ada 7 butir di sila pertama ini. Nah, jadi di sini tuh di sila pertama, ini aja ya. Oke, di sila pertama itu, butir yang pertama ada bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sampai tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi ini aku ngasih intinya dulu ya. Jadi di sila pertama itu kan bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, jadi di sila pertama ini dia itu lebih menekankan kepada ketuhanan. Jadi kalau misalnya soalnya nanti itu merujuk kepada aspek ketuhanan gitu ya, tentang keagamaan dan lain-lain itu biasanya ini pasti pengamalan dari sila pertama gitu. Nah, jadi perlu diingat juga teman-teman, aku minta banget teman-teman tuh benar-benar baca dan pahamin setiap butir-butir dari sila-sila yang ada gitu. Eh, karena penting banget gitu ya, nggak harus hafal, aku tekanin lagi, nggak harus hafal teman-teman terhadap butir-butir ini kan banyak yang 45 dihafal gitu ya, sayang gitu dihafal. Tapi aku minta teman-teman beneran pahamin gitu di tiap butir-butirnya ini gitu. Dan penekanan tiap-tiap silanya itu apa gitu. Nah tadi penekanan di sila pertama itu ketuhanan gitu ya. Ini kalau aku baca sempat lah ya, coba aku baca ya. Jadi sila butirnya itu ada bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa apa ini? Bentar ya. Ada yang salah ketik apa ya? Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi intinya sih kalau misalnya butir sila pertama itu menghormati, menghargai antar pemeluk agama gitu. Jadi intinya ini toleransi terhadap agama, terus masalah ketuhanan itu ya di sila pertama kata kuncinya. Oke? Itu untuk sila pertama. Kayaknya untuk sila selanjutnya aku eh, baca penekanannya aja ya. Oke. Oke, ini di sila kedua ya. Nah, di sila kedua ini
eh, penekanan itu terhadap kemanusiaan, terus toleransi tapi terhadap eh iya kemanusiaan, toleransi tapi terhadap suku, agama dan budaya gitu ya. Kalau agama itu biasanya ke sila pertama kelemparnya, tapi kalau misalnya eh entar, sorry, sorry. Kalau toleransi agama juga bisa masuk ke sila kedua, tapi toleransinya itu biasanya nanti yang berbau terhadap persamaan derajat, gitu ya, beda ini ya. Nah, kalau sila pertama itu biasanya toleransi terhadap real keagamaan gitu. Nah, biasanya kalau soal-soal sila kedua itu, toleransinya itu nanti ngebawa suku, keturunan agama, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi di sila kedua itu yang pertama ada mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat gitu ya. Jadi menghormati sesama lah ya, mengakui persamaan derajat, tidak membeda-bedakan. Ini perlu di-highlight banget nih, tidak tanpa membeda-bedakan. Soalnya biasanya bisa jadi keluar nih. Terus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, nih saling mencintai, terus saling tenggang rasa. Jadi kita harus tenggang rasa gitu terhadap sesama manusia. Terus juga tidak semena-mena ini masuknya sila kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, terus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, terus merasa bahwa kita merupakan bagian dari seluruh umat manusia, juga mengembangkan sikap hormat, menghormati, bekerja sama. Jadi untuk sila kedua itu sebenarnya fokusnya ke kemanusiaan. Dan intinya dari kemanusiaan itu kan anak-anaknya intinya apa? Ya anak-anak itu kita harus saling mencintai terhadap sesama, terus saling tenggang rasa, tidak membeda-bedakan, mau berteman dengan siapa aja gitu, saling membantu, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Intinya itu ya untuk sila kedua, kemanusiaan kata kuncinya. Kata kuncinya itu kemanusiaan, tapi anak-anaknya itu yang harus dipahami itu ya ada 10 butir lah. Sebenarnya ini butuh banyak latihan sih teman-teman, karena kalau ngapal kan susah ya. Maksudnya ngapal semua tuh susah. Jadi kita kuncinya apa? Kalau misalnya dalam soal kayak gini menurutku itu latihan. Karena kalau misalnya ngapal takutnya itu pertama susah ya, tentunya susah ya untuk ngapal semuanya ini. Terus takutnya itu malah ngeblank gitu kalau hafal. Nah, tapi kalau kita lebih ke pemahaman gitu ya, nanti ngerjain soal nih, oh ini soalnya tidak membeda-bedakan, ini berarti sila kedua gitu. Jadi kayak kita udah otomatis gitu, otak kita mikirnya, oh ini berarti sila kedua gitu. Gitu ya. Jadi aku minta teman-teman ya, nggak usah dihafal gitu, nggak usah dihafal, tapi benar-benar dipahamin. Terus masuk sila ketiga nih, tadi sila pertama ada 7, sila kedua ada 10 butir, sila ketiga nih ada 7 butir. Kalau sila ketiga ini penekanannya terhadap nasionalisme bisa, persatuan bisa gitu. Jadi kata kuncinya bisa dua nih, nasionalisme sama kesatuan gitu ya. Nah, yang pertama itu ada mampu menempatkan persatuan-kesatuan serta kepentingan, pokoknya mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi gitu ya. Itu yang pertama. Kita harus menjunjung kepentingan bersama. Terus rela berkorban, terus mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, ini yang aku bilang tadi ya, ini lebih ke persatuan kesatuan, terus juga lebih ke nasionalisme, cinta tanah air lah ya. Terus mengembangkan rasa kebangsaan gitu ya, rasa kebanggaan menjadi bangsa Indonesia gitu ya, rasa kebanggaan. Terus memelihara ketertiban dunia. Jadi kalau misalnya nanti ada soal-soal kayak PBB segala macam gitu yang Indonesia mengirimkan PBB, nah itu maksudnya sila ketiga. Jadi teman-teman tuh paham gitu langsung, Indonesia suka ketertiban dunia nih, berarti itu sila ketiga. Terus mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini persatuan kata kunci lagi. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, itu dia untuk sila ketiga. Kata kuncinya apa tadi? Ayo, kata kuncinya apa? Boleh ulang di kolom chat. Ingat nggak teman-teman? Kata kunci sila ketiga itu apa biasanya? Persatuan, kesatuan, terus nasionalisme. Oke? Persatuan. Oke, Putri Dina. Itu ya, persatuan, kesatuan, nasionalisme. Itu ya biasanya untuk sila ketiga. Oke, kita lanjut. Untuk sila pertama, ketiga, keempat. Menurutku tuh enak sebenarnya untuk apa ya dijawabnya gitu. Karena jelas gitu. Sila pertama tuh biasanya tentang keagamaan gitu ya, toleransi agama itu jelas gitu. Sila ketiga juga jelas, biasanya cinta tanah air, terus nasionalisme, persatuan gitu ya. Suka menggunakan barang-barang daerah dibanding impor, itu tuh masuk sila ketiga tuh. Nah, kayak gitu-gitu enak gitu menurutku dia jawab. Sila keempat juga, kalau tentang musyawarah, menerima pendapat orang lain, itu tuh masuk sila keempat. Tapi yang biasanya agak teman-teman bingung tuh biasa sila kedua sama sila kelima. Itu sih yang biasanya bingung ya teman-teman ya.
Jadi tadi udah langsung ada pertanyaan tuh gimana bedain sila kedua, sila kelima. Oke, kita masuk sila keempat. Ini juga menurutku masih bisa ya dibedain ya. Nah, jadi sila keempat itu ada berapa butir nih? 10 butir ya. Oke, jadi sila keempat itu yang pertama, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak kewajiban yang sama ini. Ini pen aku ya. Kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Terus kita nggak boleh memaksakan kehendak. Ini kan kayak kalau lagi musyawarah, kita tuh nggak boleh maksa kehendak kita yang paling benar gitu. Ide kita yang paling baik gitu. Nggak bisa. Jadi itu maksudnya tidak boleh memaksakan kehendak. Terus juga mengutamakan musyawarah. Nah, musyawarah nih. Inti dari sila keempat itu, poin utamanya itu musyawarah. Musyawarah. Oke. Kayak musyawarah-musyawarah gitu. Terus, apa lagi ya? Musyawarah mementingkan kepentingan umum dibanding pribadi. Itu sih kebanyakan. Intinya musyawarah sih kalau empat itu musyawarah, mufakat, tidak memaksakan kehendak. Kayak gitu-gitu kalau sila keempat ya. Terus ini juga musyawarah untuk menyampaikan mufakat, menghormati dan menjunjung. Nah ini nih, menjunjung tinggi. Intinya kita harus menghormati pendapat orang lain sih di sila keempat ini tuh. Kayak namanya sih, dari namanya, dari setiap sila tuh, dari bunyinya tuh langsung ke ciri gitu butir-butirnya. Kayak sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan, isinya ketuhanan. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemanusiaan isinya kan, kemanusiaan terhadap sesama segala macam. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan itu berarti tentang nasionalisme segala macam. Nah, gitu dari bunyinya tuh udah enak gitu. Keempat juga tentang musyawarah, langsung gitu. Nah, lanjut ya. Dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. Jadi kita menerima pun hasilnya. Ya masih sama ya. Bunyinya ini enak sih sila keempat itu. Mirip-mirip gitu intinya menerima pendapat. Di musyawarah diutamakan kepentingan bersama, nih kepentingan bersama. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat, sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini ya, dalam musyawarah sih ini semua. Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pokoknya dia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ini nih. Terus memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Itu sila-sila keempat. Oke, kita lanjut lagi ke sila ke terakhir nih, sila kelima ya. Oke, sila kelima itu tuh totalnya ada 11 butir ya. Nah, jadi sila kelima ini yang pertama itu ya, bunyinya mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap keluarga dan gotong royong nih, penting nih. Kalau teman-teman kadang bingung ya, gotong royong tuh di mana? Maksudnya itu di sila ke-5. Terus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, terus menghormati hak orang lain, memberi pertolongan gitu ya, agar dapat berdiri sendiri ya. Ini bedanya agar dapat berdiri sendiri dari sila kedua tadi. Terus tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan nih, pemerasan. Yang teman-teman harus hafal tuh menurutku agak hafal ya, itu sila kelima sih. Karena sila kelima tuh, ingat ada gotong royong itu sila kelima, pemerasan itu sila kelima. Berarti pemerasan itu masuknya nanti ke penerapan butir-butir sila kelima. Terus tidak menggunakan hak milik yang bersifat boros dan gaya hidup mewah. Nah, ini menurutku yang lebih harus dihafal itu maksudnya agak banyak hafalan tuh di sila kelima menurutku. Tadi ya udah gotong royong masuk sila kelima, ingat nih kadang keluar ya. Terus pemerasan itu sila kelima, pemborosan dan gaya hidup mewah itu sila kelima. Itu yang beberapa yang harus dihafal. Terus juga tidak menggunakan hak milik untuk kepentingan tidak menggunakan hak milik eh yang merugikan gitu. Kalau misalnya merusak fasilitas umum, nah itu sila kelima. Jadi itu agak hafalan ya ini sila kelima. Terus suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini nih, turunan dari suka menghargai hasil karya orang lain gitu ya. Itu teman-teman itu berarti gak boleh yang namanya menjiplak gitu ya. Menjiplak karya orang lain. Nah, ini juga mirip sih sama tidak menggunakan hak milik ini. Maksudnya itu nggak boleh menjiplak. Nah, kalau menjiplak segala macam itu apa ya? Itu udah namanya udah bertentangan dengan sila kelima. Nah, jadi yang perlu dihafal tuh teman-teman. Terus juga suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu ya. Jadi menurutku sila kelima nih yang teman-teman benar-benar harus apa ya, agak hafalan gitu ya karena ini cukup banyak gitu ya. Dan
enak gitu diimplementasi kehidupan sehari-hari gitu. Maksudnya gampang gitu keluar di soal. Makanya ini biasanya keluar gitu kayak gotong royong. Ingat ya, ada gotong royong, pemerasan, dilarang melakukan pemerasan, terus nggak boleh ngejiplak, terus hidup mewah, pemborosan, terus korupsi, nggak korupsi, itu tuh masuk sila kelima. Itu tuh harus dihafal ya. Itu yang harus dihafal. Ingat, ingat, ingat. Jangan sampai lupa. Oke. Jadi itu ya teman-teman untuk 45 butir udah kita baca semuanya ya. Kita lanjut ke tips and trick. Oke? Jadi tips and triknya dalam menjawab soal nanti. Yang pertama, itu scanning kata kunci. Waduh, ada kuning-kuning nih. Yang pertama itu ada scanning kata kunci. Ini gimana nih? Teman-teman harus scanning kata kunci dulu ya. Nah, jadi kenapa scanning kata kunci? Karena soalnya itu terkadang itu tuh panjang. Panjang ceritanya gitu loh. Intinya tuh sebenarnya kan ada kata kuncinya gitu. Kayak misalnya ternyata korupsi atau gaya hidup mewah gitu. Nah, jadi kita tuh scanning kata kunci yang tadi beberapa aku sebutin kayak eh, nanti biasa dikasih mungkin berita ya, kayak berita panjang gitu. Nah, isinya tuh tentang korupsi. Udah, intinya kita tahu kan isinya korupsi. Berarti jawabannya itu langsung sila kelima. Tujuannya apa itu untuk menghemat waktu gitu. Karena yang waktu yang diberikan cuma 100 menit dengan 110 soal. Tentunya teman-teman harus bisa memanajemen waktu sebisa mungkin gitu ya. Biar semuanya tuh benar-benar kejawab gitu. Jangan sampai ada yang kosong. Karena ingat, satu soal TWK itu poinnya 5 poin teman-teman. Kalau misalnya hilang satu, apalagi lebih dari satu tuh jauh banget nilainya jadinya. Jadi aku minta teman-teman jangan sampai ada soal yang kosong. Nah, ini jadi penting banget untuk bisa scanning kata kunci. Oke? Jadi kalau misalnya dirasa soalnya terlalu panjang, kita langsung cari kata kuncinya aja gitu ya. Wah, ini berita tentang korupsi nih. Wah, berarti jawabannya sila kelima, pelanggaran sila kelima gitu ya. Oke, lanjut. Yang pertama, lanjut. Ah, lanjut tips kedua ya. Nah, tips kedua itu adalah hmm, gunakan teknik eliminasi. Ini aku sini ya, teknik eliminasi. Jadi penting banget teman-teman kalau misalnya soal itu kan kita kan bingung ya kadang ya sama jawabannya apa gitu ya. Nah, cara mengurangi rasa kebingungan itu gitu ya dan memperbesar peluang itu dengan menggunakan teknik eliminasi. Gitu ya teman-teman. Ini capra nih, calon praja. Kuning-kuningnya jangan kuning-kuningin. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi menggunakan teknik eliminasi ini fungsinya untuk memperbesar peluang benar gitu ya. Peluang. Jadi kan teman-teman tuh ada opsinya tuh ada A sampai E gitu ya. A sampai E. Nah, misalnya teman-teman ngerasa bingung nih, ih, bingung ini, masuknya sila ke satu atau sila ketiga gitu, atau sila kedua atau sila kelima gitu kan teman-teman jadi memperbesar peluang gitu ya dibandingkan dengan teman-teman bingung di antara 5 opsi gitu. Jadi saranku saat teman-teman membaca soal, pastiin kayak, ah ini soalnya bukan tentang ketuhanan, pasti bukan sila pertama. Terus bukan tentang manusiaan, berarti bukan sila kedua. Ini soalnya bukan tentang musyawarah-musyawarahan nih, berarti bukan sila keempat. Ah, sisa 2 sama 5 gitu. Jadi teman-teman, gunakan teknik eliminasi ini. Salah satu cara untuk memperbesar peluang. Nah, terus selanjutnya itu ingat, satu soal itu berharga ya teman-teman. Satu soal itu berharga. Nah, terus butir-butir Pancasila ini tadi juga udah aku sempat sebutin di awal kalau misalnya biasanya tiap tahun itu pasti keluar dan range soalnya itu biasanya itu bisa lebih dari satu gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman penting sekali untuk perbanyak latihan soal dan pemahaman terhadap setiap butir-butir Pancasila yang ada. Caranya gimana sih Kak gitu ya? Mungkin teman-teman pertama bisa ikut tryout-tryout gitu. Atau teman-teman bisa latihan cari ini langsung soal-soal terkait butir-butir Pancasila gitu. Nah, jadi eh, intinya teman-teman tuh banyak-banyak berlatih gitu karena kan soal itu kan sangat beragam gitu, sangat luas gitu. Tapi ingat, sebenarnya butir-butir Pancasila kan 45 itu aja gitu ya. Harusnya kalau teman-teman makin banyak latihan gitu ya, teman-teman tuh otomatis nanti itu tangannya tuh ngejawab gitu. Jadi nggak perlu hafal 45 yang panjang tadi berapa slide itu nggak perlu dihafal. Oke, itu dia untuk tips and trick. Nah, ini aku lanjut ke ada kata kuncinya. Tadi sempat juga ya udah dibahas. Sila pertama itu intinya memfokuskan tentang ketuhanan. Terus sila kedua itu kemanusiaan. Sila ketiga itu nasionalisme atau persatuan. Tadi kesatuan yang tambah ya persatuan kesatuan.
Sila keempat itu musyawarah dan demokrasi. Nah, sila kelima ini biasanya keadilan sama ingat kata-kata kunci tadi yang disebutkan yang harus dihafal tuh. Ini sih penting banget sih untuk ngapalin apa namanya si sila kelima ini kayak boros, korupsi itu tuh masuknya tuh apa namanya pelanggaran sila kelima gitu. Korupsi, terus tadi apa lagi tuh? Hidup mewah dan lain-lain itu yang perlu dihafal nih. Biasa di sila kelima yang agak banyak gitu ya, yang perlu jiplak juga jiplak ya, jiplak nggak boleh. Ini masuknya nepotisme, korupsi segala macam masuk sini lah. Itulah pokoknya sila kelima itu yang agak-agak perlu dihafal sedikit gitu. Kan nanti PDF di share nggak ya? Di share nanti aku kirim ke kakak-kakak kedinasan ID-nya. Nanti aku minta tolong kakak-kakaknya share. Harusnya mungkin di share kali ya. Oke, aman ya PDF-nya ya. Itu sih udah untuk materi. Ini jam berapa ya? Waktunya tuh terbatas banget teman-teman. Aku sorry kalau agak nge-rap atau apa ya. Takut nggak keburu. Soalnya nanti ada 15 soal menantang gitu ya. Ini 19.38 masih ada waktu 22 menit. Oke, bisa. Ada 15 soal gitu ya. Kita coba dulu nih. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat nanti dijawabnya 15 menit nanti lah ya. Nah, ini aku langsung masuk ke soal gitu ya. Karena kalau materi doang tanpa latihan soal itu kurang, teman-teman. Kita harus lat soal. Ingat, perbanyak lat soal. Nah, soal yang pertama. Nih, aku kasih contoh dulu ya. Nanti untuk soal-soal selanjutnya, aku minta teman-teman jawab di kolom chat. Atau ini udah ada yang jawabnya, jangan. Udah. Bener. Oke, pada jawab ya, teman-teman ya. Dalam meluncurkan sebuah produk, perusahaan X ketahuan melakukan suatu kecurangan, yakni menjiplak. Langsung nih kata kuncinya. Tadi udah aku bilang, hafalin apa kalau ini masuk ke hafalan sila kelima ya. Nah, berarti ini jawabannya pasti yang benar, benar, benar. Langsung ya teman-teman, jadi nggak perlu baca semua gitu. Langsung, ngejiplak nih. Langsung, ini kata kuncinya menjiplak. Oke, teman-teman juga sepakat ya ini semua ya. Oke, aman. Soal selanjutnya gitu ya teman-teman, langsung jawab di kolom chat aja ya. Oke, contoh soal kedua. Ayo, boleh jawab di kolom chat. 30 detik. 30 detik. Agak panjang ya soalnya ya, baca soal dan jawabannya ini. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman eh, masuk ke dinasan ID ya, belajar di dinasan ID tuh kayak gini-gini lah. Cuma nanti biasanya kita pakai quizzes gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat progres nilai teman-teman bareng yang lain gitu maksudnya membandingkan diri dan yang lainnya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen lebih lanjut gitu ya belajar bisa daftar ke Dinasan ID sih. Nanti ketemu lagi sama aku dan mentor-mentor lainnya. Banyak mentor lainnya juga. Oke, udah 35 yang jawab. Kita cek jawabannya pada apa ya. D, semuanya pada D ya jawabnya ya. D, 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 D. Ada yang beda nggak nih? Oke, D semua. Ini sepakat ya harusnya. Dalam suatu rapat, Rani memberikan gagasan dan pandangan yang berbeda dengan peserta rapat lainnya. Rani kemudian mengutarakan gagasannya, namun kurang sesuai rasanya. Tindakan yang seharusnya dilakukan ya untuk pengamalan sila keempat. Kita baca. Menolak menjalankan. Ini jelas salah ya. Masa menolak ya? Sedangkan sila keempat harusnya kita menerima dengan lapang dada gitu ya. Terus menerima, ini dibilangnya menerima, jangan sampai teman-teman terkecoh ya, nggak baca sampai akhir gitu ya. Dengan tidak ikhlas loh teman-teman. Jadi makanya salah ya. Terus bersikap keras kepala, udah jelas salah nih langsung. Bersikap terbuka, biru-biru nih banyak betul. Aku aus ya. Oke, bersikap terbuka dan mau menerima keputusan hasil rapat. Wah, ini kayaknya paling masuk akal. Meninggalkan tempat tersebut karena merasa tersinggung. Udah jelas salah. Oke, maka jawaban yang benar memang D. Teman-teman semua benar. Hore. Bagus ya, good ya. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Oke, 30 detik dari sekarang. Wah, kencang nih teman-teman jawabnya. Oke, udah banyak yang jawab. Kita lihat.
Sebuah perusahaan media yang bergerak di bidang jurnalisme memiliki kebijakan untuk tidak menyebarkan berita palsu atau hoax. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini sila ke, ini teman-teman pada jawabnya 5 nih, bener nih. Nah, dari 5 berubah haluan ke C. Ayo, kubu mana nih yang bener nih? Ingat ini berita palsu atau hoax nih. Jadi jawabannya sila kelima atau sila ketiga nih? Hmm, oke, ada yang ngasih alasan tuh. Sila ketiga udah ada ngasih alasan. Sila kelima ada alasannya nggak nih? Ada dua kubu cuy, sila kelima sama sila ketiga. Ada alasan untuk sila kelima? Kenapa? Oke, langsung aja ya. Jadi jawabannya benar ya. Sila ketiga yang benar itu. Jadi benar juga nih alasan yang tadi yang dibilang sama Regina. Wah, mantap Regina Dwi. Keren. Jadi hoax itu masuk ketiga karena mencegah perpecahan gitu. Karena kan ingat sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Nah, kalau menyebarkan hoax itu menyebabkan perpecahan dan mengakibatkan banyaknya kubu gitu ya. Wah, Kak, jadi soal ini buat perpecahan dong? Enggak ya. Ini kan latihan soal yang enggak buat perpecahan. Ini eh, kita latihan menuju jalan yang benar kok. Jadi benar ya sila ketiga, yang benar sila ketiga. Bukan sila kelima. Jadi kalau berita palsu itu kan teman-teman kalau misalnya bingung ya, aduh berita palsu atau hoax kan tadi nggak ada gitu ya di butir-butir tuh. Aku tuh bingung gitu ya nanti kata teman-teman. Masuknya kemana itu orang nggak ada di butir-butir? Teman-teman bisa perhatikan implementasinya gitu ya. Teman-teman mikir lebih lanjut gitu. Nih, kalau hoax berarti menyebabkan kubu-kubuan ya, perpecahan. Kalau perpecahan berarti dia melanggar sila, sila ketiga. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa perasaan ini nggak ada deh di apa namanya butir-butir, teman-teman pikir lebih lanjut gitu implementasinya, kelanjutan dari kasus tersebut itu apa gitu, menyebabkan apa. Nah, menyebabkan apa itu berarti maksudnya ke sila mana. Oke, good. Lanjut ke soal berikutnya. 30 detik dari sekarang. Langsung ini kata kuncinya. Ih, 10 detik ini bisa ini kan teman-teman nanti ya pas TWK SKD 10 detik aja nih kataku sih. Karena teman-teman apa? Udah belajar kata kuncinya. Jadi menurutku bisa waktunya tuh sisa waktunya bisa teman-teman alihkan ke TIU kayak TKP yang soalnya panjang kayak atau mana gitu kan. Jadi kita harus manfaatkan waktu dengan sangat 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 baik. Wah, mantap nih udah mulai pada gercep ya, udah 21 yang jawab. Ini yang lain ayo mana? Yang lain gimana nih teman-teman? Apa mengikuti pendapat yang lain? Nanti pas SKD nggak bisa jawabannya ngikut gitu ya. Nanti teman-teman harus langsung klik gitu. Nah, kita latihan gercep nih di sini. Dalam hati. Farhan, boleh emang boleh sejujur itu. Ayo latihan ketik tangan Wuhan. Oke, good. Pada jawab yang ini teman-teman lihat kata kuncinya apa nih? Good. Nepotisme. Bagus. Kata kuncinya ya, teman-teman, apa nih? Nih, ingat ya, teman-teman, kenapa aku bilang bisa 10 detik? Karena kayak teman-teman, sebentar. Teman-teman ngelihat nih, baca dari awal aja ya, rekrutmen pegawai prioritas orang-orang yang berhubungan darah nih. Udah jelas kayak hubungan darah. Ini berarti kan otomatis dia masuknya ke nepotisme. Sedangkan ini tuh termasuk beberapa yang tadi aku bilang harus dihafal di pengamalan sila kelima. Oleh karena itu, makanya jawabannya yang ini 10 detik aja baca awalnya tuh udah gitu. Wah, Seputri comeback. Oke, good ya. Berarti pada benar semua. Keren. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nih, agak berita nih. Tapi easy peasy kok teman-teman. Langsung cari kata kuncinya. Ayo, 30 detik. 10 detik lah. Wah, kenceng nih. Ayo, adu jaringan, guys. Ini Dina sampai nge-spam Cukup, Dina. Ini Audra ikutan nge-spam. Oke deh, siap. Jawabannya ya, pada jawab Oke, kita baca.
Menteri Komunikasi Joni ditahan sebagai tersangka korupsi. Langsung. Ke bawahnya ini kan kita baca nih, bacanya tuh nggak usah baca yang benar-benar. Teman-teman tahu kan skimming, teknik skimming. Bacanya tuh baca yang kayak secara luas gitu. Nggak yang harus kayak kita sampai per ini, kayak nggak usah kayak baca novel yang harus per baris gitu. Jadi ini kan udah kata korupsi ya. Teman-teman yang lain itu skimming langsung kayak, oh semua ini tentang korupsi. Berarti ini otomatis penyalahgunaan sila kelima gitu. Ini korupsi, ini kata kunci yang tadi harus dihafal. Tuh kan enak kan teman-teman kalau teman-teman tuh udah tahu gitu tips dari tiap-tiap sila tuh sebenarnya enak gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut deh, soal selanjutnya ya. Udah aman ya berarti ya. Apa nih? Seputri komik, kantor emak, apa lagi nih? Udah kayak chat pribadi nih, kolom chat Zoom ya, mantep. Oke lah, mana tahu nanti kalian ketemu di kedinasannya masing-masing ya, atau kalian collab antar kedinasan gitu ya. Nggak apa-apa ya, akrab-akraban aja di sini. Lanjut, lanjut, lanjut. Udah 10 yang jawab, ayo. Belum deh, belum sampai 10 nih, baru 4. Ayo, ayo, ayo. Enaknya kayak gini nih. Ini agak di tengah-tengah sih kata kuncinya. Ya, 20 detik lah bisa ini. Oke, kita cari kata kuncinya. Apa kata kunci di sini? Apa kata kunci, teman-teman? Kenapa jawab E? Gaya hidup boros, bagus. Hemat, hidup boros, boros. Mantap, keren. Udah teman-teman itu udah menyerap gitu ya ke otak ke sampai ke sanubari ya kalau bisa ya. Udah kalau boros itu udah E. Jadi tangan teman-teman nanti itu otomatis pas SKD kalau ada boros-boros itu E. Oke? Keren semuanya. Bagus, bagus. Kita lanjut lagi. Jadi nanti kalau teman-teman tryout ya kan ada tryout tuh nanti kan di Kedinasan ID di platformnya ada tryout kan ya. Ada berapa paket gitu. Aku ingat dulu perasaan aku kerjaan tryout atau aku SMA. Nah, itu teman-teman bisa tuh. Nanti kalau ada soal-soal gini langsung harus bener ya. Karena apa? Karena kita udah belajar. Ingat 30 Desember teman-teman udah belajar ini harus bener pokoknya jamnya. Soalnya kenapa sih menurut aku penting banget gitu ya? Karena menurutku soal kayak gini tuh teman-teman harusnya bisa jawab gitu. Jangan sampai salah karena kurang latihan. Jadi aku minta teman-teman benar-benar banyak latihan biar nanti tuh soal ini tuh kalau keluar di SKD teman-teman tuh punya apa ya? Punya prinsip kalau soal butir-butir Pancasila di SKD keluar aku nggak boleh salah gitu. Itu poin yang pasti dan harus aku dapatkan. Gitu ya. Pesan aku teman-teman tuh tekankan di hati teman-teman kalau ngerasa menguasai satu materi tuh tekankan itu gitu. Aku harus benar di materi itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Wah, ini yang kemarin sempat viral nih, udah viral soal apa beritanya. Apa jawabannya kira-kira teman-teman? 30 detik, 30 detik, 30 detik. Wah, baru satu yang jawab. Banteng. Bantengnya kenapa pakai Regina, kenapa kamu pakai caps lock? Nah, ini nih yang maksud aku tadi, kenapa ya di awal, ini Kak Batris kenapa di awal tuh ngingetin kami Pancasila kan tiap hari dipajang gitu ya di depan kelas padahal. Nah, ini soal yang kayak gini ditakutin. Teman-teman tuh udah tahu ini nih. Soalnya tuh kira-kira apa, tapi teman-teman malah bingung gitu sama bintang ini sila keberapa, ini sila keberapa gitu. Ini mending ya diurut ya. Coba kalau nggak diurut ya diacak. Teman-teman pada jawab deh. Yakin nih pada jawab deh. Kenapa pada jawab D? Aku pengen tahu alasannya. Ada, wah bagus. Ada yang akhirnya ada kubu lain ya. Aku senang nih sama perpecahan nih. Kayaknya nggak mencerminkan Pancasila ketiga kayaknya aku nih. Ada dua kubu nih akhirnya. Ada D, ada B. Oh, ayo apa alasannya? Karena, ini Dina karenanya tuh nanggung ya. Ada B, ada D. Ayo jawabannya B apa D? Dan kenapa? Ini aku kan kalau yang alasannya tadi nih yang kemanusiaan ini tentang kemanusiaan. Yang B. Terus yakin kepada wakil-wakil masuk sila keempat. B. Karena pasangan derajat berani mengungkap kebenaran. Oke. Yang B ini ada alasan ini. Yang D tadi udah satu. Oke, ini karena takut semakin panjang ya perselisihan antar dua kubu ini. Jadi aku kasih tahu aja ya. Jadi kunci jawaban itu sebenarnya jawabannya itu adalah yang B. Jeng jeng jeng. Kenapa? Karena di sini tuh dia tuh
eh, kata kuncinya apa? Bekerja sama atau justice kolaborator. Jadi di sini tuh dia tuh ya bener ya sama alasan-alasan yang tadi teman-teman jawab gitu ya. Dia tuh berani mengungkapkan kebenaran. Ini dalam soal ya, aku tidak menanyakan kalian tuh berpihak kemana gitu ya. Ini soalnya kayak gini ya teman-teman. Ini ya soalnya gini. Kata kuncinya itu intinya kita fokus ke kata kunci itu bekerja sama atau justice kolaborator. Aduh, kegedean itunya. Jadi kalau udah justice kolaborator, intinya dia mau bekerja sama dan mengungkap kebenaran tentang manusia dan segala macamnya, itu masuknya ke B. Makanya jawabannya adalah yang rantai. Nah, iya, bisa, iya, masuk ke butir tersebut ya, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi di situ dia mau bekerja sama dengan hakim dan lain-lainnya untuk mengungkap kebenaran dan keadilan. Oke, keren. Aku senang ya kalau misalnya kalian ada perbedaan pendapat gini, artinya kalian jawab tuh benar-benar jawab gitu ya, sepemahaman kalian gitu ya. Nah, namanya belajar ya. Hari-hari pasti kita bakal belajar gitu dari tiap-tiap soal yang ada. Nah, jadi pentingnya diskusi itu kayak gini nih, enak nih. Jadi kita ngeliat pandangan A, pandangan B, pandangan C, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. 30 detik. Ini agak panjang ya karena harus baca. 30 detik bisa lah. A. Nah, ayo. A semua kah? Atau ada kubu lain? Kenapa jawab A? Ada C. Wow, ada yang C nih, satu. Alasan yang A apaan tuh? Karena nasionalisme dan cinta tanah air. Karena bangsa-bangsa Indonesia, cinta produk Indonesia. Waduh, Tri sama Ahmad Ramadan bahaya nih. Hati-hati kalian, hati-hati kalian. Karena bangga, aduh, Deswi, ih, lucu ya, keren namanya. Deswi, B, kayaknya B. Ada yang B, ada yang C, waduh, gitu ya. Ya udah, daripada ribut, kita bahas satu-satu. Hmm. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebaiknya merefleksikan nilai Pancasila. Nah, contoh implementasi nilai sila ketiga, ditanya nilai sila ketiga. Ingat kata kunci sila ketiga itu nasionalisme, persatuan kesatuan gitu ya. Ya nasionalisme lah dan bangga menggunakan produk lokal. Dan ya jelas ini jawabannya yang A, udah pasti A jawabannya. Tapi aku mau nanya, yang B ini masuk sila keberapa? Ayo sila keberapa yang B? Yang B sila kedua. Benar ya, sila kedua ya. Ini benar semua kan nih jawabannya nih. Nah, sila kedua. Yang C sila keberapa? Ah, enak nih. Kalau intinya kalau ada musyawarah, mengeluarkan pendapat, ini sila keempat. Bagus. Menerapkan gaya hidup hemat. Masuk ke, dari tadi udah Kak soalnya 5 gitu ya. Memelihara tanaman di pekarangan ini tuh lebih masuk ke sila kelima. Oke, keren semuanya. Kita lanjut. Udah lah ya. Lanjut ya, lanjut soal selanjutnya ya. Waktunya sudah 5 menit lagi guys. 5 menit lagi. Jadi kita harus cepat. Ini berapa soal lagi sih? Bisa nggak kalian kerjain 10 detik aja? Bisa ya? 30 detik dari sekarang nih. Ayo 30 detik dari sekarang. Latihan. 3. Ayo 3. Oke, good. C. Peran ini nih. Nih kata kuncinya. Indonesia mengirimkan perdamaian PBB atau MPP PBB. Nah, ini intinya Indonesia berarti menjadi bagian dari ketertiban dunia. Iya kan? Ingat? Ada kan? Ingat butir-butirnya ingat nggak? Ada yang bagian dari itu. Aku bilang tadi mengirimkan kontingen segala macam itu. Maksudnya berarti sila ke 3. Good. Yeay, aku seneng kalau kalian beneran hafal. Maksudnya memahami. Oke, pada job C ya. Oke, good. Menyangkut dunia. Oke lah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini nih. Apa nih menurut kalian apa ya? 30 detik. Karena kita main fast aja ya, guys. Karena waktunya tinggal 4 menit lagi kita main fast aja. Nanti kalau mau agak-agak lebih mendalami lagi, join ke Dinaslan ID. Aduh, apa nih pada jawabnya? B, C. Waduh, C, B. Ada yang C, ada yang B, cuy. Wah, ini pasti ada yang ini nih, terkecoh-terkecoh. Jadi ingat, ini kan dia Ica ini, nah nih si Ica ini seorang siswa SMA nih, populer.
Terus suka ngejek, aduh udah jelas nih dari suka ngejek, menghina, mengucilkan. Wah, udah jelas ini pelanggaran sila kedua ya. Nah, tapi mungkin di sini teman-teman, ke kocehnya itu tuh di sini tuh sila keduanya itu nggak baca depannya gitu ya. Ini pengamalan, padahal harusnya ini pelanggaran. Maka jawabannya adalah yang C. Mungkin tadi teman-teman ada yang kegocek di situ gara-gara itu kali ya. Nah, jadi teman-teman agak-agak baca agak bener-bener ya teman-teman ya. Opsinya itu takutnya teman-teman kegocek. Malah di opsinya. Oke, ada yang ralat lagi. Ya. Oke, jadi harusnya ini tuh sesuai dengan butiran ini tri udah nih. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan suku. Nah, itu ada ya tadi, tanpa membeda-bedakan. Jadi kita berteman segala macam tanpa membeda-bedakan itu makanya masuk ke sila kedua. Nah, karena si Ica ini nggak mengamalkan, makanya dia masuk ke pelanggaran. Tapi kalau sebaliknya, misalnya di soalnya dia mengamalkan sila tersebut, maka bisa jawabannya yang B. Oke, good. Keren. Lanjut. Sisa 3 lagi ya? 4 lagi, ayo bisa nih. Tancap gas. Ayo gaskan, gaskan. Relawan. Sebentar teman-teman, aduh ini. Ini muncul nggak ya? Kok share screen-nya ngomong ini? Oke, ntar ke pause ini share screen-nya. Oke teman-teman, pada jawab yang kita lihat jawabannya. Ada 40 yang jawab kemanusiaan. B, 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 B. Keywordnya kemanusiaan. Oke, ini berarti oke good ya. Oke, benar ya teman-teman. Ini tuh jawabannya masuk ke sila kedua. Karena melakukan kegiatan kemanusiaan. Oke, ini kata kuncinya itu langsung ke organisasi-organisasi kemanusiaan. Oke, good. Keren ya teman-teman dalam men-scanning kata kuncinya. Oke, lanjut lagi ya. Masih 3 soal lagi nih. 1 menit lagi ya. Oke, ayo jawabannya. Jawabannya yang ini kok. Bentar ya, agak nge-lag nih laptopku nih. Saya izin subscribe bentar. Agak nge-lag guys. Oke, pada jawab yang C, E. Wah, ada 2 kubu kah ini? Ada C, ada E. Jadi ini tuh menghasilkan baca air aliran. Wah, ini nih kata kuncinya nih, berbahaya bagi lingkungan. Membahayakan lingkungan, teman-teman. Ayo, kalau kata kuncinya ini apa? Berarti dia melanggar sila ke? Nah, kata kuncinya itu ya, teman-teman ya. Makanya benar, tidak menggunakan hak milik untuk merugikan orang lain. Makanya jawabannya E, karena kata kuncinya tadi yang berbahaya bagi lingkungan, berarti dia kan merugikan ya. Makanya jawabannya yang benar itu E, teman-teman. Oke. Tadi aku ada ngebaca yang pertanyaan mana nih? Oke, good. Lanjut ya. 2 soal lagi. Ayo, sempet. Izin telat, Kak. 1 menit. Kasih kami 1 menit ya, Kak. 1 menit. 30 detik, 30 detik kerjaan ini. Selesai. Kita selesaiin soalnya ya. Oke, satu, 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 satu. Oke, good. Udah jelas ya ini ya. Volume musik, mendengar azan, paling lagi azan segala macam. Udah jelas A. Karena apa? Dak ini nih. Intinya karena dia pal suara azan, tapi dia pal pengen ini ya. Berarti dia mencerminkan.
sila dengan lambang lambang soalnya ya, harusnya ini bintang segala macam, berarti bintang ya harusnya jawabannya ya? Bintang. Oke, teman-teman pada benar ya. Dia mengamalkan sila tersebut karena dia nggak jadi ngidupin keras-keras tuh. Oke, satu soal lagi terakhir guys. Ayo guys, ayo guys. Satu lagi. Ah, ini mah easy lah. Langsung 10 detik. Nah ya, karena waktunya pendapatnya tidak terima. Tapi dia tetap bersikeras. Wah, ini jelasnya termasuk ke, ingat, pelanggaran atau pengamalan. C, 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 C. Memaksakan kehendak. Oke, good. Benar, hampir benar semua. Oke, itu dia soal-soal kita. Satu lagi. Sorry, satu lagi. Ayo, 30 detik, 30 detik. Dah, satu lagi nih, 30 detik aja. Ayo. Udah kayak ini aja ya. Tiga, tiga. Nah, ini mirip ya kayak tadi ya. Ciptakan perdamaian dunia ya. Makanya jawabannya adalah yang C. Oke, itu dia untuk materi dan soal kita pada pertemuan kali ini. Aku ngucapin terima kasih sekali gitu ya. Quotes-nya nanti aja deh ya. Takutnya keburu-buru tanya jawab ya, nggak sabar tanya jawab. Oke, itu dia sekian dari aku. Teman-teman aku bisa tanya jawab, lanjut ke sesi selanjutnya tanya jawab yang akan dipimpin oleh Kak Tiara. Terima kasih. Oke, seru banget ya tadi contoh soalnya banyak, beragam, sampai teman-teman juga kayak kewalahan nih, sampai pelan-pelan pas sopir gitu ya. Oke, keren-keren banget. Kalian juga seru banget nyimak pertanyaannya, jawab pertanyaannya juga. Mungkin, aduh sampai pilek nih aku. Mungkin banyak juga yang ada rancu gitu ya, ini masuk sila pertama kah? Iya, belum makan pun gaskan gitu. Keren. Aku suka banget nih semangat-semangatnya nih. Jadi tadi emang banyak ya, ada yang rancu pertanyaannya. Ini tuh masuknya sila satu atau sila yang kedua ya, gitu kan. Jadi tadi juga Kak Beatrice juga udah kasih tahu kata kuncinya apa, dan tentunya informasi yang dari Kak Beatrice itu tadi jangan lupa dicatat ya. Mungkin anak zaman sekarang nggak mencatatnya pakai tulisan, tapi pakainya mungkin dari HP lah atau apa gitu. Jadi nggak apa, yang penting tetap termemori sampai jangka panjang, karena juga saat di pekerjaan pun juga, ataupun bahkan sampai di nanti mahasiswanya pun juga akan ada mata kuliah seperti itu juga sih. Di aku juga dulu ada mata kuliah tentang pendidikan kewarganegaraan juga kalau nggak salah, tentang kewarganegaraan ya, itu juga membahas tentang Pancasila, UUD gitu-gitu juga. Jadi bakal akan bener banget dari Kak Beatrice. Jadi ingat, pahami kata kuncinya, jangan menghafal semuanya. Oh, ini sila satu itu butir-butirnya isinya ini aja gitu. Jadi jangan menghafal semuanya, karena di soal-soalnya itu mungkin bakal diacak lagi tentang pengamalannya gitu ya teman-teman. Jadi semangat gitu. Dan tadi Kak Beatrice juga udah dengan contoh soalnya keren banget. Yang aku suka dari Kak Beatrice tuh banyak banget contoh soalnya, di kalian mantap deh kalau sama Kak Beatrice gitu. Jadi kalau nanti ada yang teman-teman kepo lagi, dan sekarang adalah sesi tanya jawab nih. Tadi mungkin udah ada pertanyaan ya Kak ya. Bentar, atau ada yang mau bertanya lagi nggak nih teman-teman? Tadi kayaknya ada pertanyaan ini keren banget sih, kalau muncul sampai rame nih. 99 plus plus. Eh, Bentar. Mungkin ambil yang baru ya. Yang dari baru dulu deh. Menurut kakak, lebih efektif mana nih? Banyak-banyak baca materi, atau ikut tryout, kemudian ngerjain soal, atau malah harus dikombinasi? Menurut Kak Beatrice, apa nih Kak? Oke, makasih pertanyaannya Farhan Fili. Oke, jadi kalau menurut aku, kalau misalnya dalam belajar SKD gitu ya, materi itu perlu perlu lah pastinya ya. Nggak mungkin kita bisa jawab soal kalau misalnya nggak ada materi. Nah, tapi setelah materi, saranku perbanyak tryout juga gitu. Jadi materi itu mungkin bisa ya asal kalian tahu gitu, menurutku materi asal kalian tahu dan kalau bisa sampai paham gitu, benar-benar paham. Nah, kalian implementasikan itu di dalam soal. Apakah kalian benar-benar paham terhadap materi tersebut? Jadi menurutku perlu banyak banget tryout gitu untuk bisa kenali bentuk-bentuk soal gitu. Karena kadang kita tuh udah paham materi, tapi tuh soal tuh bentuknya banyak dan beragam berbeda-beda. Nah, maka dari itu perlu banyak tryout itu karena setiap tryout kan palingan bentuk yang materi itu cuma satu atau dua. Nah, maka dari itu perlu banyak tryout biar apa? Biar kalian tuh menguasai berbagai jenis
berbagai jenis model-model soal yang ada. Maka dari itu menurutku dikombinasikan gitu. Tapi perbanyak ya tryout-nya itu penting banget soalnya tryout. Oke, Farhan semangat Farhan. Kayak jadi bener ya dikombinasikan materi dulu tentang oh aku dari kedinasan PKN STAN. Kemudian Kak mau tanya lagi nih sama Kak Beatrice, kalau mau masuk STIS, tesnya itu apa aja? Terus apa aja yang harus dipersiapkan? Mungkin ini topik yang kemarin-kemarin, tapi boleh nih karena berhubung Kak Beatrice juga dari STIS, boleh Kak dijawab nih. Pertanyaan dari Elna Kholidah. Oke, halo Herna Kholidah, semoga jadi adik tingkat aku ya tahun depan ya, amin. Nah, jadi masuk STIS itu Amin. sebenarnya ya, amin. Nggak nggak sebanyak menurutku ya, tahapannya tuh nggak sebanyak kedinasan lain gitu ya. Tapi apa? Tapi saingannya itu banyak banget. Nah, itu jadi minusnya karena tahapannya nggak begitu banyak. Mungkin orang kira, enak nih tahapannya nggak banyak dan nggak ada fisik. Nah, jadi eh, banyak di saingannya itu sih minusnya. Nah, jadi untuk tahapannya itu ada SKD tentunya. Semua kedinasan awalnya SKD ya pasti ya. Nah, udah lulus SKD, nanti kan di perankingan ya. Aku lupa 5 kali formasi ya kalau nggak salah. Tahun ini semenjak tahunku tuh 5 kali formasi, tapi sebelumnya 3 kali formasi. Nah, itu tuh pertama SKD, terus nanti masuk ke matematika sama psikotes. Jadi matematika psikotes tuh barengan. Jadi kayak kalau nggak salah tuh paginya psikotes, sorenya matematika. Itu pun di provinsi, jadi kita ke provinsi. Terus udah gitu nanti kita lanjut ke tes kesehatan. Nah, syukurnya di tahun aku semenjak COVID, semenjak 2020, oleh itu 2019 tuh ada treadmill setahu aku. Tapi semenjak COVID itu udah nggak ada lagi, udah nggak ada tes fisik. Jadi kayak cuman tes kesehatan secara menyeluruh dari sampai dalam-dalamnya gitu, sampai ronsen semuanya gitu. Itu sih. Nah, jadi enak tes itu tuh cuma 3 tahap. Tapi apa? Jangan sampai terlena dengan 3 tahap itu karena benar-benar harus persiapan semuanya karena pas saingannya jadi banyak ya, Pol. Coba lihat aja. Anak STIS itu tingkat daya apa ya? Daya saing apa sih namanya itu? Pokoknya jadi tinggi banget, jadi kecil banget peluang untuk masuknya karena rame itu sih. Udah Kak. Iya benar banget. Jadi dipersiapkan bahkan tadi ada yang 1 hari gitu dibarengkan gitu. Lanjut lagi nih. Menurut kakak lebih efektif, mungkin tadi yang ada pertanyaan di atas-atas boleh di-up lagi ya teman-teman karena chatnya banyak banget tadi jawaban-jawabannya. Menurut kakak lebih efektif ngerjain SKD dari TKP dulu, TWK dulu, atau TU dulu? Ini juga pertanyaan yang udah pernah dibahas lagi. Mungkin Faik nih baru nih join, jadi boleh nih Kak dijawab. Ngerjainnya dari mana dulu? Oke, ini aku kayaknya pernah juga dapat jawaban ini waktu webinar juga. Aku lupa part berapa. Nah, pokoknya kalau saranku ya, kalau aku juga ini tips untukku sendiri sih waktu kan aku juga itu sekali ya tes SKD. Nah, jadi aku tuh mencari-cari tentunya juga bertanya-tanya, mencari-cari dari YouTube segala macam. Nah, itu tuh kalau tipsnya itu ya, eh, kalau kalian merasa mentalnya belum siap gitu ya. Kayak masih pertama kali SKD lah, kayak aku waktu itu pertama kali SKD. Kerjakan aja sesuai urutan, sesuai kalian biasa. Kalau aku tryout dulu emang TWK, TIU, TKP. Jadi kerjakan aja sesuai urutan gitu. Dan ya TKP terakhir gitu. Kenapa TKP terakhir ya? Karena kan di akhir dia poinnya maksudnya kalau salah pun ada poin gitu. Eh, dan apa ya dan ya menyesuaikan diri gitu rasanya kayak sesuaiin aja gitu kan urut nanti kan TWK TIU TKP nah itu urutan aja itu aku juga ngerjainnya kayak gitu dan aku selama tryout juga kayak gitu tapi tapi ada tips nih kalau ngerasa teman-teman itu mentalnya itu rasanya udah stabil gitu ya udah stabil banget nggak tuh udah kayak semangat gitu apa ya lebih ke yakin gitu optimis gitu teman-teman bisa ngerjain TKP dulu yang pertama. Nah, jadi di TKP itu teman-teman bisa ngerjain yang pertama, baru sisanya itu urut TKP, TKP, TWK TIU atau TKP TIU TWK. Nah, jadi yang biasanya pertama itu dikerjain itu kalau pilihannya kalau nggak TWK ya sesuai urutan, ya TKP dulu. Tapi dengan catatan biasanya TKP itu di kerjaan pertama dengan catatan mental teman-teman udah stabil dan yakin banget gitu. Itu sih pesannya gitu. Jadi kalau menurut aku sesuaikan kondisi teman-teman gitu. Kalau aku sendiri urut itu dia. Oke, terus kemudian ada lagi pertanyaan dari Wafikoh. Stis tuh boleh silinder nggak sih, Kak? Ntar aku tuh jujur untuk persyaratan STIS terbaru ini lupa ya. Cuman terakhir tuh maksimal dioptri ada boleh sih, boleh boleh. Kalau tahunku ya sama tahun sebelumnya boleh aku nggak tahu ya tahun depan ini gimana karena kan namanya sekolah dinas tuh tiap tahun tuh kadang berubah-berubah ya ininya. Cuman kalau STIS ini sepanjang ini ya selama ini tuh boleh-boleh aja
gitu. Tapi ada maksimalnya, aku tuh lupa berapa ya, 6 dioptri atau berapa ya, aku tuh lupa karena aku nggak begitu ini ya. Ntar ya, nanti persyaratannya aku cari lagi ya. Atau misalnya teman-teman bisa pantau aja sih di apa langsung di website STIS-nya sendiri karena takutnya ya berubah-ubah tiap tahunnya. Jadi teman-teman untuk persyaratan kayak mata segala macem itu tuh bisa pantau langsung di websitenya gitu. Tapi untuk sepanjang ini boleh karena temanku sendiri memang banyak yang silinder sama kacamataan, silinder sama minus. Jadi anak STIS itu setengahnya kelasku tuh malah kacamataan. Jadi STIS itu kacamata friendly. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan dari Syamril. Mau nanya nih, tes untuk kesehatan di STIS itu khusus gigi impaksi itu mempengaruhi nilai nggak ya, Kak? Jujur waktu STIS itu untuk kayak gigi, pokoknya penampilan gitu nggak tinggi badan, berat badan itu tuh bener-bener nggak berpengaruh di STIS ya. Apalagi pas di aku kemarin tes kesehatan tuh nggak ada cek gigi tuh. Aku juga udah sampai kemarin tuh sempat behel ya. Aku mikir kayak, wah kedinasan nih kayaknya harus rapi semua. Aku mikir gitu. Cuman ternyata di STIS itu ya aman-aman aja gitu, nggak apa-apa gitu. Malah ya aman lah giginya misalnya ada gingsul atau apa kan biasanya kalau kedinasan kayak IPDN ya IPDN apa taruna-taruni gitu kan rata-rata giginya tuh harus nggak boleh bolong apa nah kalau STIS itu gigi juga friendly pokoknya STIS itu fisik friendly katanya STIS itu sangat tidak body shaming jadi teman-teman aman-aman aja. Oke, jadi aman ya guys. Yang penting kita tuh prima saat tes kesehatannya gitu. Lanjut lagi, Kak di SKD tahun sekarang itu lebih banyakan penalaran ya Kak di soal-soalnya. Terus kira-kira hafalannya itu ada hafalnya juga yang nggak ya Kak? Sama pasal-pasal kayak UUD, sejarah, mungkin setahu Kak Beatrice nih ada nggak? Oke jadi berdasarkan kisi-kisi terbaru ya 2019 atau 2020 ya kisi-kisi terbarunya. Nah itu tuh emang sekarang TWK tuh nggak kayak zaman dulu yang ditanya tuh beneran kayak sejarah. Kalau teman-teman mungkin ujian sejarah ya atau ujian apa sih PKN itu kan benar-benar ditanya ya. Mungkin Majapahit atau apa. Nah sekarang tuh nggak tenang teman-teman. Teman-teman nggak akan menemukan kayak Majapahit dan teman-temannya lain gitu. Jadi di sini tuh sekarang TWK semenjak 2020 ya, aku lupa 2019 atau 2020, itu udah benar-benar menerapkan prinsip penalaran. Maka dari itu, sekarang teman-teman tuh benar-benar dituntut untuk benar-benar memahami materi, bukan hanya menghafal gitu. Jadi tenang, untuk UUD kayak ini masuknya ke pasal berapa? Itu tuh jarang banget ditanyain gitu, malah hampir nggak ada gitu. Atau bahkan sejarah yang aku bilang Majapahit itu malah nggak ada sama sekali. Jadi teman-teman pertanyaannya tuh malah mirip yang kayak tadi tuh, contohnya butir-butir, lebih ke pemahaman kayak tadi, penerapan pengamalan Pancasila kayak gitu-gitu yang keluar. Oke? Jadi teman-teman nggak usah hafal Majapahit dan lain-lain lagi sekarang. Oke, ternyata cepet banget ya Kak, udah 2015. Mungkin kita ambil dua pertanyaan lagi aja ya, yang agak merangkum semuanya. Ini nih, kayaknya ini. Pertanyaan Sultan, Kak efektifnya ngerjain TWK, TIU, atau oh, itu tadi udah ya? Kayak udah deh. Mungkin tadi pertanyaan Sultan tuh udah terjawab sama Kak Beatrice. Intinya dari sekalian prefernya di mana dulu gitu. Terus dari Alma, soal matematika di akademik sama di SKD sama nggak ya Kak? Atau jauh beda? Jujur, aku dulu ngiranya tuh bakal jauh beda banget. Aku mikirnya matematika pasti kayak matematika UTBK, UTBK. Tapi ternyata pas aku kemarin ujian ya, sama kayak aku nanya juga ya, katingku dulu ya kan, katingku tuh ada yang beberapa kali tes segala macam. Nah, itu soal-soalnya itu malah kebanyakan levelnya itu di bawah UTBK. Jadi kalau teman-teman ngerasa stres di UTBK tuh kan, sekarang nggak ada ya, sorry teman-teman nggak ada lagi ya matematika UTBK ya. Dulu kan ada ya. Nah, kalau teman-teman mungkin ngerasa stres banget gitu ya matematika, mungkin nengoknya soalnya terlalu stres, teman-teman jangan khawatir, soalnya levelnya itu menurutku kayak UN, ya teman-teman bisa cari-cari soal UN, tapi di atas UN sedikit gitu. Jadi nggak sesusah UTBK, tapi nggak segampang dengan TIU. Kan namanya TIU ya dasar ya, intelijensi umum ya, dasar-dasar. Yang matematika pasti lebih ke penerapannya gitu. Lebih ke matematikanya gitu maksudnya. Nah, tapi tenang, teman-teman nggak usah terlalu khawatir dengan matematika STIS, ternyata nggak sesulit itu gitu. Oke. Oke, dan ini satu lagi menurut aku juga pertanyaan yang baru dan menurut aku paling penting juga. Soal tahun lalu, itu bisa muncul lagi nggak ya di tahun depan? Sama ada lagi pertanyaan,
Ini, bentar, yang ini. Bisa nggak sih Kak kalau daftar SNBP sekaligus daftar kedinasan? Itu. Bisa nggak ya Oke, Kak? izin. Soal tahun lalu kemudian bisa muncul lagi tahun depan atau enggak. Jadi gini, pastinya panitia ya. Ini SKD ya, misalnya bahas SKD. SKD itu ya teman-teman, antar kamu dan temenmu yang lain aja di hari yang sama, di sesi yang sama aja, kemungkinan besar itu beda jauh gitu ya. Mungkin banyak beda banget gitu. Apalagi tiap tahunnya. Nah, kita nggak tahu nih, tiap tahunnya ini bisa jadi ngambil atau enggak. Cuman kan mengantisipasi kebocoran atau apa, pastinya pihak dari pembuat soal itu, apa ya, pihak dari pembuat soal tentunya mengantisipasi hal tersebut kan. Jadi ya, maksudnya bagus kalau teman-teman tahu gambaran tahun sebelumnya, misalnya bagus kalau teman-teman mungkin udah pernah SKD segala macam. Tapi kan kemungkinan tuh kecil banget untuk keluar lagi, apalagi yang teman-teman udah pelajari itu, karena kan aku sama teman-temanku aja ya satu sesi aja tuh beda jauh, sama temanku yang lain beda sesi, beda kedinasan tuh beda banget soalnya. Apalagi itu gitu, maksudnya yang tiap tahun gitu. Jadi saranku ya teman-teman bagus kalau misalnya tahu gitu ya gambaran soal sebelumnya, apalagi udah pernah gitu ya. Tapi untuk mengharapkan keluar lagi tuh agak sulit ya. Ini nggak kayak UTS atau UAS gitu ya, yang cuma satu paket. Karena ini secara se-Indonesia gitu loh ya kan. Itu sih. Jadi yang penting belajar segala jenis bentuk soal aja. Oke, Kevin, O'Brien. Lanjut tadi ke Erna. Erna ya, tadi Erna nanya, Kak bisa nggak Oke. sih kalau daftar SNBP Tadi yang sekaligus SNBP Kak. kedinasan? Mm-mm. Iya, SNBP ya. Nah, nah kalau aku ya waktu itu tetap daftar aja sih SNBP. SNBP ini undangan ya, SNMPTN ya kalau di tahunku itu. Aku kebetulan anak 2022 ya guys, beda 2 tahun lah ya. Kebetulan tahunku SNMPTN tuh daftar aja nggak apa-apa gitu ya. Cuman nanti kan kalian kalau pengalaman temanku yang kedinasan ini ada sih yang udah lolos SNMPTN, tapi dia tetap di kedinasan gitu ya. Tapi catatannya pertama tentunya bukan STAN ya, karena STAN itu kan butuh UTBK ya. Jadi kalau teman-teman khawatir keterima di SNBP nggak bisa daftar STAN, tapi kalau kedinasan lain masih memungkinkan. Nah, tapi teman-teman biar keluar terhormat itu teman-teman carilah cara biar keluar terhormat, mungkin bisa bayar UKT dulu gitu untuk 1 semester atau gimana. Intinya jangan sampai adik-adik kelas teman-teman itu nanti kan yang berpengaruh tuh sebenarnya sekolah teman-teman ya. Nah, itu sih masalahnya di situ. Jadi teman-teman kalau bisa bayar dulu UKT selama setahun, sesemester, baru ya sambil coba daftar kedinasan gitu, maksudnya kalau lolos ya masuk gitu ya, bisa nyambil gitu kayak STIS, IPDN segala macam kan nggak butuh ya UTBK. Nah, kalau enggak ya teman-teman bisa jadi pegangan nih, apa PTN-nya itu SNBP kan bisa jadi pegangan teman-teman misalnya nggak lolos di kedinasan itu, tapi harapan kita kan lolos ya, amin. Itu sih, jadi tetap bisa ya, Erna. Oke, jadi mungkin itu ya teman-teman sesi pertanyaan kita, dan tadi pertanyaan teman-teman juga udah banyak, keren-keren, dan juga lengkap. Terus juga aku suka antusiasme kalian saat ada contoh soal, itu sumpah keren banget gitu. Dan apalagi tadi juga sesi tanya jawabnya juga seru banget, kalian juga dengan antusias. Tapi sayang banget teman-teman, waktu kita terbatas, sehingga sesi diskusi mungkin dapat dicukupkan buat saat ini ya. Nanti kalau misalkan ada sharing session lagi nih di tahun baru, nanti kalian boleh join lagi, ikut lagi, daftar lagi, karena hanya untuk 50 orang pertama aja yang boleh daftar. Jadi nanti kalian bisa tanyain lagi tuh apa yang mau kalian sampaikan gitu. Oke. Tapi aku juga mau ngucapin terima kasih ya Kak Batri sudah mau membagikan informasi, terus materinya, dan juga udah sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik ini gitu. Semoga jadi amal dan berkah buat kita semua. Dan jangan leave dari Zoom ini dulu. Hayo. Karena aku mau bagi informasi penting lainnya, yaitu bahwa coba platform bimbel mana lagi yang nggak tanggung-tanggung ngasih sharing session hingga part 9 ini. Coba. Hanya kedinasan.id, di mana platform bimbel yang bisa memberikan sharing session secara gratis. Seperti biasa, kayaknya dari ini udah hafal ya. Jadi sampai 9 sesi gitu ya teman-teman. Jadi aku mau ngasih info penting buat kalian. Nggak hanya platform jual beli online tuh seperti toko oren, toko ijo, atau toko-toko online lainnya yang menyediakan promo and year gitu. Jadi kita nih di kedinasan.id juga memberikan potongan diskon. Aku mau share screen dulu nih. Potongan diskon. eh
potongan diskon khusus akhir tahun, yaitu sebesar Rp50.000, di mana nanti diskon ini dapat kalian klaim dengan cara melakukan chat ke WhatsApp admin yang tertera, atau aku bisa share ke kalian ini chatnya. Jadi kalau kalian mau klaim, kalian bisa langsung hubungi admin. Aku share ke kolom komentar Zoom ya. Jadi langsung aja klaim vouchernya untuk dapatkan promo diskon Rp50.000 yang dulunya itu biasanya hanya untuk 5 orang pendaftar, tapi untuk end year atau akhir tahun ini, akhir tahun 2023, kedinasan.id memberikan potongan Rp50.000 untuk 20 orang tercepat atau 20 orang pertama gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan promo diskonnya. Lumayan kan kalian daftar buat ikutan belajar bareng sama Kak Beatrice atau kakak-kakak siapa lainnya, nanti kalian bisa mendapatkan klaim potongan diskon Rp50.000 ini gitu. Jadi langsung aja di chat kakak adminnya buat melakukan klaim promo ini. Jangan sampai kehabisan karena dari kedinasan.id sendiri yang biasanya 5 orang pendaftar nih, 5 orang pendaftar pertama, sekarang ditambah lagi karena banyak banget nih yang minat buat join kedinasan.id ini, yaitu menjadi 20 orang tercepat atau 20 orang pertama gitu. Jadi jangan hanya ikutin live-live toko oren, toko hijau, dan lain-lain, tapi kalian lupa nih sama belajarnya. Jadi biar inget terus belajarnya, langsung join aja bareng sama kedinasan.id. Setuju nggak? Setuju dong. Oke, itu yang mau aku bagi share-nya. Jangan lupa pokoknya nih, langsung klaim diskonnya. Oke? Langsung gas chat kakak adminnya. Oke. Aku kembali lagi ke ini, gimana caranya? Oh, stop share ya? Kayak kuno banget aku ya. Oke, langsung aku kembali lagi di ini. Jadi aku tadi mau ngucapin terima kasih buat Kak Beatrice udah menyempatkan waktunya buat ngasih informasi, materi buat kita semuanya. Semoga menjadi berkah dan amal jariah buat kita semuanya. Dan untuk mengenang sesi ini di part 9 ini, boleh yuk teman-teman bersama. Kita dapat melakukan foto bersama. Supaya apa? Supaya buat kenang-kenangan gitu. Boleh yuk teman-teman di oh iya, rekamannya boleh dibagi nggak Kak? Nanti mungkin dari kakak adminnya ya yang oke, boleh banget. Hayu. Oke, ini kayaknya Kak Beatrice dan teman-teman lainnya udah cakep-cakep semua. Kayaknya mau habis ini langsung cabut pergi tahun baruan nih. Ya, sama dong. Semoga ntar ketemu ya kita. Ntar tahun baruan bareng nih. Di mana? Di HI, GI gitu ya. Oke, jadi semuanya boleh banget dibuka nih kameranya, diaktifin kameranya, kita foto bersama. Oh ya, lupa. Kita foto bersama. Cakep banget sih. Oke, mungkin aku langsung aja ya. Aba-aba dimulai dari aku. eh 1, 2, 3. Oke. Dan siapkan gaya terbaik teman-teman semuanya. Kita ambil bentar, di slide kedua. 1, 2, 3. Keren. Lagi satu kali tag lagi. Dan 1, 2, 3. Oke, jadi keren-keren banget teman-teman semuanya. Terima kasih udah join di sharing session yang ke-9 ini. Mungkin tadi Kak Beatrice mau ngasih closing statement. Oh iya, boleh deh, boleh. Ya, seperti biasa kalau sama Kakak Beatrice pasti ya selalu ada quotes ya. Oke, Ini sih mungkin Kak quotes hari Beatrice ini ya. mau. Boleh. Langsung aja ya, Kak.
The best way to make your dreams come true is wake up. Setuju. Ini kata Paul Valéry nih. Jadi aku minta teman-teman cara terbaik untuk mewujudkan angan-angan teman-teman nih kayak ih baju kedinasan keren nih, baju IPDN, baju SSN segala macam gitu ya. Nah, itu caranya itu tuh dengan bangun, guys. Nah, dengan bangun terus ngapain bangun ya? Bangun ya langsung belajar, ikut Zoom kayak gini gitu. Ini tuh udah salah satu step langkah kalian untuk maju ke depan ke mewujudkan mimpi kalian. Jadi, untuk kalian semangat terus. Semoga tahun baru menjadi awal yang baru dan terwujud segala impian kalian di 2024 nanti. Semangat semuanya. Terima kasih. Kayaknya Kak Tiara gangguan ya, guys. Oke, Kak Tiaranya gangguan. Apa aku yang closing? Aku kira ngeliat muka Tri nih. Katanya sepuh ya. Tri ini ikut dari satu sampai akhir kah? Banyak sepuh-sepuh ya di sini. Ada Kurniawan, segala macam tadi. Terus siapa lagi tuh? Semua ada di sini. Semoga kalian lolos semua kedinasan deh ya. 8 enggak, Kak. Enggak ikut 8. Salah jatuh. Aduh, ini Kak Tiaranya kenapa kan? Jadi gimana ngekelasnya? Ya udah mungkin kepada teman-teman, makasih banyak ya udah ikut di part 9 ini. Makasih juga ya, semangat ya belajar ya semuanya. Semoga terwujud deh ya. Ada siapa nih? Dwi, Tri, Ahmad. Ahmad juga nih. Makasih banyak. Oke, Alma, semangat. Aduh, aku gak enak banget. Kakaknya tiba-tiba gangguan jaringan, guys. Bismillah, stis 24. Ih, Pradita. Oke, see you. Ada loh anak kedinasan ID ketemu aku di stis. Semoga kalian juga ya tahun 2024 ya. Ya, amin. Kalau nggak Sorry Tiara udah ya. balik. Sorry terputus, nggak tahu sinyal tiba-tiba ngambek deh kayaknya mau tahun baruan. Ya udah mungkin maaf banget ya teman-teman tadi terputus. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah join, buat adik-adik semua udah join dan setia sampai di part 9 ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih Kak Beatrice udah memberikan manfaat, udah memberikan materi yang luar biasa. Dan semoga semua manfaat ini, semua materinya bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya tadi jangan dilupakan tips and trick yang diberikan tadi oleh Kak Beatrice. Setuju ya? Aku selaku MC memohon maaf apabila terdapat salah kata dan barusan ada gangguan sinyal. Mungkin aku mau menutup dengan pantun ya. Ikan hiu baris berbanjar. See you dan semangat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara semuanya. Sampai jumpa. Selamat happy-happy. Jangan lupa belajar.